Sejarah Kota Baru Kalimantan Selatan. Menurut riwayatnya, Kabupaten Kota Baru terdapat beberapa kerajaan-kerajaan kecil, di antaranya Kerajaan Kusan dan Pagatan, Cengal, Manunggul dan Bangkalan, Batu Licin, Sebamban, Pasir Cantun, dan Sempanahan, dan kerajaan besar seperti Kusan dan Pagatan, serta pulau laut. Diperkirakan kerajaan-kerajaan tersebut didirikan di sekitar tahun 1786. Kerajaan Kusan dan Pagatan didirikan sekitar tahun 1786 oleh Pangeran Amir, seorang pangeran yang melarikan diri dari Kerajaan Kayu Tangi akibat adanya perebutan kekuasaan dalam kerajaan tersebut. Pangeran Amir bergelar Raja Kusan I. Setelah beliau wafat, diganti oleh Pangeran Musa, adik dari Sultan Adam Kayu Tangi, yang kemudian bergelar Raja Kusan II. Sekitar tahun 1820, Kapitan Lahanggawa diakui oleh Sultan Sulaiman, yaitu keponakan Pangeran Amir, dari Kayu Tangi sebagai Raja Pagatan. Baik Raja Kusan II maupun Raja Pagatan, keduanya takluk di bawah Sultan Kayu Tangi dan diharuskan membayar upeti. Setelah Raja Kusan II mangkat, ia digantikan anaknya Pangeran Napis dan bergelar Raja Kusan III. Pada tahun 1840, Pangeran Napis meninggal dan digantikan dengan putranya Pangeran Jaya Sumitra yang bergelar Raja Kusan IV. Dan kemudian beliau memindahkan pusat kerajaan ke Salino di pulau laut yang terletak berseberangan dengan muara Pagatan, dan menyerahkan kerajaan Kusan kepada Arung Abdul Karim, yang kemudian menjadi Raja Kusan dan Pagatan. Tahun 1881, Pangeran Jaya Sumitra meninggal dunia dan diganti oleh putra sulungnya yang bernama Pangeran Husin Kusuma yang bergelar Raja Pulau Laut IV. Setelah Pangeran Husin Kusuma meninggal saat menunaikan ibadah haji pada tahun 1900, kedudukan beliau digantikan oleh putranya Pangeran Aminullah dengan gelar Raja Pulau Laut V, yang merupakan Raja Pulau Laut terakhir. Pada tahun 1905, pemerintah Belanda menghapuskan kerajaan-kerajaan di Pulau Laut dan Tanah Bumbu, seperti Cenggal, Manunggul, dan Bangkalan, Cantung dan Sambahan, Batu Licin, Pulau Laut, dan Sebamban. Maksud dan tujuan penghapusan kerajaan-kerajaan tersebut tidak lain agar pemerintah Belanda dapat langsung menguasai dan mengawasi rakyat tanpa perantara dari raja-raja dari kerajaan tersebut, yang kemungkinan besar akan menimbulkan kesulitan terhadap pemerintahan mereka. Maka dengan demikian berakhirlah kekuasaan raja-raja dengan seluruh pemerintahannya. Pemerintahan beralih langsung dilaksanakan dan dipegang oleh pemerintah kolonial Belanda. Dan hal ini berjalan hingga tahun 1942, sewaktu tentara Jepang menduduki Kota Baru dan daerah sekelilingnya. Jepang mengalami kekalahan pada Perang Dunia II pada tahun 1945, setelah dibomnya kota Hiroshima dan Nagasaki, menandai dimulainya pergerakan kemerdekaan di wilayah Kalimantan Tenggara. Pada tanggal 25 Maret 1947, pemerintah Republik Indonesia dan Belanda melakukan perjanjian Linggarjati, yang salah satu isinya menyebutkan bahwa
Pemerintah Belanda dan pemerintah RI bersama-sama menyelenggarakan berdirinya sebuah negara berdaulat dan demokratis yang dinamai Negara Indonesia Serikat. Terdiri dari Republik Indonesia, Borneo, dan Timur Besar. Kemudian karena isi perjanjian tersebut dilanggar oleh pihak Belanda dengan mengadakan Perang Kolonial Pertama 21 Juli 1947. Setelah itu, atas jasa-jasa baik Komisi 3 Negara diadakan perundingan kembali yang dinamakan Persetujuan Renville pada 27 Januari 1948, di mana salah satu isi pasalnya menyatakan bahwa dalam waktu kurang dari 6 bulan dan tidak lebih dari 1 tahun sesudah ditandatangani, maka di berbagai daerah di Jawa, Sumatera, dan Madura akan diadakan pemungutan suara untuk menentukan apakah rakyat di daerah tersebut akan turut di dalam Republik Indonesia atau masuk dalam lingkungan Negara Indonesia Serikat. Atas dasar kedua persetujuan tersebut, penguasa Belanda membentuk pemerintahan dengan nama Dewan Kalimantan Tenggara dan Landscape. Kemudian pemerintah Belanda mengadakan plebissit di seluruh penduduk untuk menentukan pilihan apakah masuk ke Republik Indonesia, Borneo, atau Timur Besar yang diadakan di Sekolah Rakyat Baru. Hasil dari plebissit tersebut, penduduk tetap menghendaki Kalimantan Tenggara sebagai daerah Republik Indonesia. Setelah mengetahui keinginan rakyat Kalimantan Tenggara, penguasa Belanda waktu itu tidak mau melaksanakan apa yang dikehendaki rakyat tersebut, sehingga mendapat perlawanan dari pemuda yang ingin bergabung dengan pemerintah Republik Indonesia. Dan pada bulan Oktober 1949, bendera merah putih dikibarkan di Pasar Pagatan. Kemudian membentuk suatu badan yang bernama Komite Nasional Indonesia Kota Baru dan Komite Nasional Indonesia Pagatan. Di samping mengadakan demonstrasi-demonstrasi, tuntutan-tuntutan berupa mosi, resolusi, dan sebagainya, pada bulan Februari 1950 berangkatlah sebuah delegasi atas nama rakyat daerah Kalimantan Tenggara menuju Yogyakarta dan Jakarta untuk menghubungi dan menyampaikan resolusi kepada pemerintah Republik Indonesia Serikat. Setelah delegasi tersebut kembali ke Kota Baru dan Pagatan, keadaan pergolakan yang menuntut dibubarkannya Dewan Kalimantan Tenggara dan masuknya Kalimantan Tenggara ke dalam Republik Indonesia di Yogyakarta makin memuncak. Untuk mencegah agar Dewan Kalimantan Tenggara ketika itu jangan dibubarkan secara paksa oleh rakyat, maka Dewan kembali mengambil kebijaksanaan untuk mengirim utusan ke Yogyakarta dan Jakarta untuk menemui pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Republik Indonesia Serikat. Adapun delegasi tersebut diwakili oleh M. Jamjan, Dewan Kalimantan Tenggara, A. Imberan, Dewan Landscape Cantung Sampanahan, Kyai Haji M. Arif, Dewan Landscape Pulau Laut, Kyai Asikin Nur, Dewan Landscape Pagatan. Pada tanggal 4 April 1950, Dewan Kalimantan Tenggara dibubarkan dan dimasukkan ke dalam wilayah Republik Indonesia lewat keputusan Presiden Republik Indonesia Serikat nomor 137 dan nomor 138. Kemudian pada tanggal 29 Juni 1950 dikeluarkan surat keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang pembentukan wilayah-wilayah pemerintah, yaitu kabupaten-kabupaten, daerah-daerah swaparaja dalam Provinsi Kalimantan.
Maka daerah Kalimantan Tenggara dulu diubah menjadi Kabupaten Kota Baru dengan ibu kotanya adalah Kota Baru. Demikianlah cerita singkat tentang sejarah asal-usul Kota Baru Kalimantan Selatan. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus berlangganan video-video cerita selanjutnya. Semangat berkarya!